Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Sandra, SPD, merupakan guru kelas 5 di SD Negeri 3 Ngelanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Kali ini saya akan mempersembahkan praktik terbaik saya dengan judul Strawberry, Strategi Otentik Belajar, Rekreatif dan Interaktif menggunakan metode Quantum Learning dan Home Based Learning untuk mengatasi learning loss di masa pandemi. Pandemi COVID-19 merubah tatanan kehidupan Indonesia, salah satunya di bidang pendidikan. Pembelajaran jarak jauh dievaluasi kurang efektif dalam mewujudkan pembelajaran bermakna bagi peserta didik, sehingga terdapat ancaman terjadinya learning loss. Banyak permasalahan yang dihadapi selama PJJ, yaitu kurangnya jam pembelajaran sehingga banyak materi yang belum dipelajari peserta didik, penggunaan metode yang tidak fleksibel, minimnya jaringan dan fasilitas, serta menurunnya motivasi dan minat belajar peserta didik. Peraturan PTM terbatas menjadi peluang bagi guru dan peserta didik untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan selama pembelajaran jarak jauh. Sebelum melaksanakan PTMT, saya melakukan beberapa kegiatan perencanaan seperti memilih strategi, metode, dan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, saya membuat perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan untuk pelaksanaan pembelajaran baik daring maupun luring. Agar tidak terjadi miskomunikasi antara guru dan orang tua, saya melakukan pertemuan dengan orang tua peserta didik terkait dengan hal apa yang harus disiapkan peserta didik dan keuntungan apa saja yang didapatkan dalam pelaksanaan PTM terbatas. Perencanaan selanjutnya yaitu menata lingkungan belajar. Dalam quantum learning, lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan ketertarikan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Hal yang disiapkan dalam penataan lingkungan belajar yaitu reward chat. Reward chat merupakan reinforcement bagi peserta didik agar selalu semangat dalam belajar, aktif di dalam kelas, dan selalu bersikap positif. Selanjutnya, papan emoji. Papan emoji ini digunakan untuk mengetahui kondisi psikis peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Pojok baca. Pojok baca merupakan tempat yang nyaman bagi peserta didik untuk mendapatkan informasi maupun mempelajari pengetahuan selain konteks pembelajaran. Pohon impian. Pohon impian ini berisi cita-cita peserta didik yang nantinya akan dicapai oleh peserta didik. Hal ini digunakan untuk memotivasi peserta didik agar selalu semangat dalam belajar, menuntut ilmu, dan menggapai cita-cita. Setelah mencuci tangan, peserta didik berbaris rapi untuk melanjutkan syair lagu nasional atau lagu daerah atau ayat surat pendek. Hal ini dilakukan untuk menertibkan peserta didik dan memantik semangatnya sebelum memasuki ruang kelas. Selain itu, sebagai pembiasaan penguatan pendidikan karakter. Pembelajaran quantum learning merupakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Hal ini karena pembelajaran quantum learning memposisikan motivasi dan minat belajar peserta didik, serta kenyamanan merupakan suatu kunci kesuksesan belajar. Di samping itu, quantum learning mengintegrasikan konsep dan teori-teori seperti teori otak kanan dan kiri, teori gaya belajar visual, audio, dan kinestetik, teori kecerdasan ganda dan holistik, serta teori konstruktivisme. Tunggang ke kiri
ada lubangnya ya. Artinya apa Bidan? Cahaya dapat merambat. Nah dari sini ya betul. Nah tembus tidak cahayanya anak-anak? Tembus ya. Nah berarti memang betul cahaya itu dapat menembus benda sebuah cermin anak-anak. Coba ditembakkan. Nah ketika disinarkan ke kaca atau cermin, cahayanya akan memantau kemana anak-anak? Mata di tepi sungai Mahakam. Kerajaan Kutai berkembang pesat di bawah kepemimpinan saya. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam. Kebesaran kerajaan Aceh terjadi pada masa Saat PJJ di rumah, peserta didik melaksanakan pembelajaran melalui Google Meet dan WhatsApp Group sebagai media komunikasi untuk menyampaikan materi dan diskusi antara guru dan peserta didik. Kalau kita lihat anak-anak daerah Indonesia yang banyak menganut agama Hindu itu daerah mana anak? Selain itu, peserta didik melaksanakan proyek yang diberikan guru. Penjelasan dan langkah-langkah proyek tertera dalam LKPD yang di-share di grup WhatsApp maupun dijelaskan langsung oleh guru saat PTM terbatas di sekolah. Salah satu proyek dilaksanakan adalah pemanfaatan sumber daya alam sekitar. Ketika peserta didik melaksanakan proyek, orang tua memiliki tugas untuk mendampingi, mengamati peserta didik, serta mengisi lembar observasi yang diberikan guru. Untuk evaluasi pembelajaran, peserta didik dapat mengerjakan kuis online yang sudah disediakan guru melalui Google Form. Setelah melaksanakan PTM terbatas menggunakan Strawberry dan Quantum Learning serta Home-based Learning, peserta didik memiliki motivasi dan minat belajar yang tinggi. Selain itu, peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna serta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Kendala yang dihadapi yaitu terdapat satu peserta didik yang tidak memiliki gawai sehingga mengalami kesulitan dalam mendokumentasikan pembelajaran di rumah dan pembelajaran yang berkaitan dengan internet. Solusinya adalah peserta didik dapat bergabung dengan teman terdekat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk kedepannya, saya akan menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas dengan Strawberry dan Quantum Learning serta Home-based Learning dengan tetap memodifikasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.